Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Pagi, oh iya yang kemarin ya? Iya, Ibu, betul. Saya dari Puskesmas Garuda. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah kontrak untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai perilaku cenderung beresiko ini tentang PJK. Itu, Ibu. Baik, silakan masuk. Ya, Ibu. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sesuai kesepakatan yang telah kita sepakati minggu kemarin ya Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan gitu mengenai penyakit jantung koroner. Apakah Ibu, Ade, dan Bapak udah siap untuk menyimak pematerian hari ini? Siap. Baik, sebelumnya saya akan membagikan ini ya Ibu, leaflet. Nanti Ibu bisa juga dibaca di sini. Kalau misalnya nanti saya kecepatan untuk menjelaskan, Ibu dan Bapak juga bisa langsung ditanyakan saja kepada saya, tidak perlu menunggu saya beres pematerian. Ibu bisa dan semuanya bisa langsung bertanya gitu ya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner. Nah, Ibu, Bapak, atau Adik ada yang ingat apa itu penyakit jantung koroner? Apakah ada? Ya, jadi penyakit jantung koroner itu kondisi jantung yang bermasalah gitu ya, biasanya berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat seperti tinggal di lingkungan yang aktif merokok gitu, dari pola makanan juga kalau misalnya tidak baik gitu. Ya, betul. Adik, Bapak apakah akan menjawab juga? Sama. Oh, sama. Ya, betul ya. Nah, di sini penyakit jantung koroner merupakan penyakit gangguan jantung dan pembuluh darah. Nah, di mana terjadi penebalan pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan tersumbatnya dan menyempitnya pembuluh darah koroner yang mengakibatkan terganggunya aliran darah ke otak, ke jantung, mohon maaf ya. Sehingga kurangnya aliran darah ke jantung ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi jantung. Jadi kayak jantungnya sakit, sesak yang seperti itu. Nah, lalu di sini ada faktor resiko dan penyebabnya. Nah, untuk penyebabnya di sini ada penyempitan ataupun penyumbatan atau kelainan pembuluh arteri koroner. Nah, jadi yang kayak tadi ya, pembuluh darahnya itu tersumbat gitu. Nah, faktor resikonya ini tuh ada faktor yang tidak bisa diubah seperti faktor genetik, usia, dan juga jenis kelamin. Lalu di sini juga ada faktor resiko yang bisa diubah seperti obesitas, darah tinggi, diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok, stres, dan kurang aktivitas fisik. Untuk tanda dan gejala dari penyakit PJK ini bagaimana? Ada yang tahu? Sesak napas sama nyeri dada. Ya, betul. Selain itu ada? Kalau yang saya rasakan gitu ya, terkadang dada saya itu seperti tertekan gitu ya, dan rasanya seperti tertusuk-tusuk. Terkadang nyerinya juga seperti menjalar gitu ke leher, tangan juga. Apakah memang seperti itu gitu, dan itu tuh merupakan hal yang sudah biasa atau komplikasi gitu. Nah, kalau untuk itu bukan merupakan komplikasi ya Ibu, tapi itu tuh emang tanda dan gejala dari PJK ini. Nah, untuk lebih jelasnya, tanda dan gejalanya ini merasakan nyeri dan tidak nyaman pada bagian dada, substernal, dada kiri hingga menjalar ke leher, bahu kiri serta tangan dan punggung seperti apa yang Ibu rasakan tadi ya. Lalu juga ada merasakan adanya tekanan, remasan, terbakar hingga rasa tertusuk-tusuk. Lalu ada merasakan keringat dingin nih, mual, muntah, lemas, pusing hingga pingsan. Nah, seperti itu ya untuk tanda dan gejalanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Iya, jadi benar kalau ibu tuh mama tuh suka ngerasa kayak gini. Nah, itu tuh untuk pengelolaannya agar nggak terlalu sakit gitu. Itu tuh bagaimana gitu, karena ibu saya juga selalu mengeluh seperti itu dan saya juga nggak ngerti gitu. Dan aku bingung gitu harus berbuat apa gitu. Ya, berarti untuk pengelolaan dari penyakit PJK ini, sebentar. Nah, bisa dikendalikan dengan patuh. Patuh itu apa saja? P-nya itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Ini ibunya suka periksa kesehatan secara rutin tidak?
Aduh, Ibu harusnya periksakan secara rutin ya terkait kondisi jantungnya. Lalu di sini ada A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Nah, ini berhubungan dengan yang kayak tadi ya Ibu. Jadi setelah Ibu konsultasi secara rutin, Ibu juga nantinya harus harus melakukan pengobatan yang sesuai anjuran dokter gitu, harus teratur. Lalu ada yang T, tetap diet dengan gizi seimbang. Ini berhubungan dengan manajemen diet Ibu dan juga keluarga ya, agar lebih sehat. Lalu ada U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Nah, ini di sini Ibu, Bapak dan Adik suka beraktivitas fisik tidak? Kadang. Oh iya tuh, Ade nanti bisa ajak ibunya untuk melakukan aktivitas fisik juga karena ini tuh bagus gitu ya. Lalu yang H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Nah, Bapak harus merokoknya kalau misalkannya emang sulit untuk dikendalikan, Bapak bisa merokoknya di luar rumah gitu ya. Lalu di sini, nah ada manajemen diet untuk PJK. Nah, Ibu, Bapak dan Ade bisa dilihat ya itu di leafletnya karena di situ juga tera gitu ya. Nah, di sini juga ada golongan bahan sumber hidrat arang, sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan juga sumber lemak nih yang masih bisa dimakan gitu ya. Lalu di sini ada jenis sayuran yang boleh dan yang tidak, buah-buahan, juga bumbu dapur nih yang digunakan untuk masak gitu ya, ini ada yang boleh diberikan dan tidak, dan juga ada minumannya yang boleh diberikan dan juga tidak. Nah, untuk yang disarankan nih ada olahan sayur nih, ada sayur asam itu boleh, sayur lodeh boleh, sayur sop, dan juga sayur kacang merah. Lalu di sini juga ada ikan laut yang masih boleh dikonsumsi ya, kayak ada teri, sarden, tenggiri, dan tembang. Ada ubi jalak, wortel, labu kuning, bayam, asparagus, dan juga toge. Ini makanan-makanan yang disarankan gitu ya untuk penderita PJK. Lalu apa sih yang tidak disarankan? Ada yang tahu Ibu, Bapak, Adik? Mungkin yang berlemak ya. Ya betul. Ada lagi? Baik, yang tidak disarankan ini tuh ada bakso nih, ada sate ayam, mie dan telur, dan juga ada soto Betawi. Ini tidak disarankan atau sebaiknya dikurangin gitu ya. Oh, jadi banyak juga ya yang nggak Ya. boleh dimakan. Kalau banyak yang nggak boleh, gimana ya? Susah juga sih. Kami sekeluarga tuh suka sama bakso gitu. Ya, karena untuk pengurangan makanan ini tuh emang susah ya Ibu, perlu waktu yang bertahap. Nah, jadi kita kurangin secara perlahan-lahan gitu, kayak per minggu jadi 1 kali, terus nanti per bulan hanya 1 kali. Nah, itu tuh juga perlu konsisten ya dari Ibu, Bapak, dan Adik seperti itu. Lalu di sini tadi ada rekomendasi aktivitas fisik. Nah, ini ada latihan exercise di rumah ya. Nah, ini tuh bisa dilakukan pada pasien PJK yang sedang dalam perawatan pasca PCI atau prosedur non bedah karena dapat meningkatkan kekuatan otot jantung, kepatuhan dalam pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini tuh meliputi gerakan 6 menit jalan kaki, lalu juga 30 menit aerobik. Nah, aerobiknya itu bisa yoga atau misalnya jalan-jalan santai itu juga boleh. Lalu di sini ada Qigong exercise. Nah, ini tuh efektif pada pasien PJK yang sudah stabil sebagai terapi tambahan untuk pencegahan, kekambuhan, dan rehabilitasi PJK stabil. Nah, untuk meningkatkan fungsi kardiopulmoner, kekuatan otot, kelenturan, keseimbangan, dan mengatasi masalah depresi. Nah, untuk gerakannya ini tuh kalau di kita hampir seperti yoga ya Ibu. Nah, ini tuh nanti bisa mengurangi depresi gitu. Nah, mungkin seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu, Adik, Bapak? Wah, menarik ya Nurse. Ada banyak yang bisa kami pelajari mengenai penyakit PJK ini. Setelah kami mengetahui, jadi lebih was-was gitu ya untuk penyakit PJK ini. Terkadang tidak kita sadari ada penyebab dan faktor makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, ya seperti itu Ibu, Bapak, dan Adik. Semoga pematerian ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan keluarga, juga bisa diaplikasikan ya mulai dari diet makanannya dan juga rekomendasi aktivitas fisiknya, karena untuk pengelolaan PJK ini perlu kontribusi dari semua anggota keluarga ya, dari sebagai support system dan juga mencegah
untuk kekambuhan PJK yang dialami oleh ibu gitu. Apabila nanti ibu, adik atau bapak membutuhkan sesuatu, bisa hubungi saya itu karena ada di leaflet 3 ya, ada nomor kontaknya gitu. Terima kasih Nars. Terima kasih Nars, sangat membantu. Jadi saya sekarang jadi nggak bingung lagi gitu kalau misalkan ibu saya merasakan sakit, dan juga saya bisa memberikan makanan yang lebih tepat gitu untuk ibu saya. Ya betul. Jadi semoga ini bisa diaplikasikan ya. Terima kasih. Terima kasih Nars.